Teka-teki di balik viralnya kasus Vina Cirebon hingga kini masih menjadi polemik yang ramai diperbincangkan oleh halayak luas. Bagaimana tidak, sejak tahun 2016 lalu hingga kini daftar 3 DPO belum juga terungkap, yang mana pelaku saat ini masih berkeliaran bebas di luar sana. Maka dari itu, Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga Vina akhirnya kembali angkat bicara dan meminta agar penyidik Polda Jawa Barat menyelidiki oknum-oknum yang telah merekayasa kejadian Vina. Dengan memegang bukti berupa BAP salah seorang yang telah divonis, Hotman pun merasa miris dengan penderitaan keluarga almarhumah Vina yang masih terasa hingga sekarang. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis, ya. Ini jadi. Yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam. Saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru. Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor merah. Naik motor Mio merah. Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, waktu saya tidak sempat keluar karena kuburu harus gantian dengan rekan yang lain. Apa ini rekayasa? Ini jelas-jelas semua BAP-nya ini hampir sama. Semua BAP, oknum yang mengatakan ini kecelakaan murni di jalan raya agar diproses pidana oleh penyidik Polda Jawa Barat. Mengenai tuduhan orang bahwa ini adalah kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Hal yang sangat menyedihkan juga adalah waktu saya ketemu bapaknya almarhumah, dia mengatakan bapak almarhumah ini kerja sebagai nelayan. Setiap melihat kepiting dia nangis. Karena apa? Putrinya ini suka kepiting. Sedangkan ibunya almarhumah TKW di Malaysia. Dalam kesempatan ini, kalau memang sudah nggak ada lagi yang menolong mereka ini, mohon kepada klien saya Bapak Prabowo untuk menjamu mereka makan siang atau makan malam dengan menghidangkan kepiting. Kesukaan dari putrinya ini, kesukaan dari almarhumah. Bapaknya nangis menceritakan itu kepada Hotman. Perkembangan kasus masih sama seperti yang kemarin, belum terlalu banyak informasi yang valid. Tapi sejauh ini kita sudah dapat beberapa bukti tambahan, yang mulai dari BAP dan putusan-putusan dari beberapa tersangka tersebut. Nah, kemudian itu nanti akan kita pelajari lebih dalam fakta BAP, dan ada BAP yang di sebelum BAP dicabut dan sudah BAP dicabut itu ada semua, dan berikut juga dalam putusan itu jelas tertuang di dalam BAP bahwa mereka tuh mengakui perbuatan dan secara detail bisa menjelaskan kronologis kejadiannya dari masing-masing para pelaku. Jadi lega karena bisa dibuka kembali kasusnya. Keluarga sudah berusaha tapi tetap tidak ada tanggapan. Makanya keluarga mencoba untuk memfilmkan agar kasus ini dibuka kembali. Tanda tanya ada, kecewa pun ada. Cuman tetap sih nggak bisa ditemuin. Kita sudah berusaha. Perjuangannya sangat luar biasa sampai akhirnya bisa diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik dari lapisan bawah sampai atas, hingga akhirnya mengetahui proses-proses terjadinya pembunuhan sampai tidak tertangkapnya 3 orang yang sampai DPO 8 tahun gitu. Jadi ya luar biasa, mungkin ini mukjizat juga dari Allah ya, yang kita tidak pernah tahu. Niatannya hanya ingin menuangkan cerita ini dalam bentuk film untuk mungkin menjadi kenang-kenangan, tetapi ternyata
booming ini kan, ya mereka keluarga juga tidak menyangka dan antusias luar biasa baik dari masyarakat itu, kami sangat berterima kasih lah. Inginnya cepat diproses aja sih Mbak. Kita kan tidak bisa mengatakan bahwa itu benar pelakunya. Itu kami hanya mempelajari terlebih dahulu ya, jadi kita nggak bisa menyimpulkan juga bahwa benar nih kalau kata netizen bilang ini benar loh Mbak pelakunya, kan kita belum bisa bilang itu benar. Jadi kita serahkan kembali kepada institusi Polri tentunya yang lebih berwenang dalam hal ini untuk membuka kembali, mencari lagi barang bukti, alat bukti, petunjuk dan lain sebagainya untuk bisa membuktikan siapa sih 3 orang DPO ini. Bahkan saya dengar bukan 3, 4 ya. 4 DPO sebenarnya, tapi yang satu dihilangkan. Di saat masyarakat tengah dihebohkan oleh viralnya kasus Vina yang kembali diungkap sejak munculnya film berjudul Vina Sebelum 7 Hari, kini muncul pula sosok pria bernama Saka yang mengaku korban salah tangkap atas kasus tersebut. Menurut pengakuannya, Saka menyebut jika ia terpaksa menjalani hukuman lantaran disudutkan oleh beberapa pihak untuk mengakui perbuatan yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Meski begitu, kakak Vina yang mendengar pengakuan tersebut menyatakan jika pihaknya merasa tidak percaya atas ucapan yang dilontarkan oleh Saka. Saya sebetulnya nggak mau bicara. Kemudian tiba-tiba saya dapat telepon dari Jakarta, dari diskursus. Ternyata itu ada salah satu teman, mungkin dia tahu apa yang terjadi dulu. Saya pernah mengungkapkan fakta, tapi kan tidak terekspos secara jelas. Kemudian siapa? Ibu mau nggak diundang ke sana? Itu setelah teman-teman dari Cirebon ngedesakan. Saya, siapa pembicaranya? Pak Reza. Oke, saya mau. Akhirnya saya berangkat. Sebetulnya dulu itu udah saya omongin. 2016, 2007 udah saya omongin. Cuman hanya terbatas pada media-media lokal dan saya juga nggak ngerti. Makanya kemarin ketika masalah ini terkuak dengan fakta-fakta yang saya miliki, ada wartawan yang sampai nangis. Mohon maaf Bu, dulu kami hanya memblow up masalah ini sebenarnya seolah-olah masalah besarnya geng motor. Sangat lucu ya. Logikanya kalau maling aku penjara penuh aja. Jadi keluarga tetap meyakini keterangan dia tuh bohong gitu, berarti karena memang di dalam BAP yang kita pelajari, yang kita masih baru baca itu dari 5 orang tersangka itu ada menyebutkan nama si Saka gitu. Dan dari beberapa bukti foto-foto yang diberikan oleh informasi-informasi yang masuk ke kami, itu memang ada foto geng antara pelaku-pelaku dan almarhum dan juga si Saka. Jadi memang ada bukti. Saya masih nggak ngerti. Cuman kan ujungnya bukan di saya nanti. Saya kan ngomong di fakta persidangan. Semua yang saya pegang berkas itu kan fakta persidangan. Fakta persidangan, kesesuaian antara tuntutan dan hasil visum dan sebagainya. Kan saya nggak ngomong keluar dari format itu. Karena saya nggak ngomong fiksi, ini data yang kita punya. Saya nggak ngerti kenapa Saka sama orang tuanya Sudirman memilih tinggal di rumah saya nggak ngerti. Tapi itu yang terjadi sekarang. Untuk kasus-kasus yang sudah divonis ini, polisi nggak bisa ikut campur untuk diberitahu ulang investasi. Nggak bisa itu karena yang lalu itu sudah tuntas itu. Kalau ada yang merasa dirugikan ya tadi, pengacara atas nama tersangka yang masih anak-anak tadi merasa digebukin kemudian baru ngaku, itu hanya bisa mengajukan PK. Artinya itu meminta ke pengadilan untuk diadili kembali ini karena apa, ada nosum baru karena saya dulu ngakunya karena digebukin. Tapi keterangan dia itu tadi bisa dipatahkan karena apa? Kalau yang namanya barang bukti keterangan tersangka itu hakim mendengarnya di pengadilan bukan lihat berkas perkara. Jadi tadi dia meskipun ngomong
saya berani bersumpah bahwa saya tidak mengapa. Mestinya itu diomongkan pada saat dulu itu di pengadilan. Kalau enggak ya kita yakin bahwa hakim tidak, waktu di pengadilan mungkin ya dia ngomong gitu sehingga diputus. Jadi hakim yang dulu saya juga nggak bisa mengatakan itu salah atau benar. Hakim itu hanya memutus apa yang terjadi di persidangan. Adapun kemudian ada 3 orang DPO. Kemudian ada orang yang merasa digebukin tadi. Dia bisa bikin laporan baru. Laporan pada polisi, ini dulu klien saya digebukin. Ya harusnya berikan saksi-saksi, saksi sumpah boleh juga dong. Nah, nanti polisi akan periksa apakah propam apa untuk yang gebukin itu. Kemudian untuk yang 3 itu kan sudah ditindaklanjuti. Laporan PD Polda Jabar udah langsung cepet-cepet walaupun datanya belum lengkap dia cari DPO. Nah, itu pun polisi sekarang dicemooh. DPO kan nggak ada fotonya. Nah, polisi sekarang mengadakan DPO itu berdasarkan informasi yang berkembang ini doang. Itu belum dapat foto. Kalau dapat foto pasti dikasih kan. Itu kasusnya yang sekarang terjadi. Kenapa jadi kayak benang ruwet? Jadi mereka bilang bukan benang ruwet ini, mereka yang ruwet pikirannya karena dapat informasi sepotong gitu. Padahal kasusnya udah clear. Yang jelas itu 3 ini tinggal kejar aja DPO-nya. 3 orang ini nanti harus ditangkap, diperiksa. Kalau cukup bukti ya teruskan, kalau enggak ya dihentikan.